Pemirsa, saya Dewi Manik akan menemani Anda pada hari ini memberikan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Berikut informasi Simpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, berikut informasi pertama, penciptaan lapangan kerja Amerika Serikat jauh melampaui ekspektasi. Data seputar inflasi menunjukkan penguatan pada awal 2023. Sementara data ketenagakerjaan terkini juga mengisyaratkan relatif sehatnya ekonomi Amerika Serikat. Perkembangan ini bisa berdampak pada wacana mulai menurunnya suku bunga acuan pada Juni, mengingat laju inflasi sudah mendekati target 2%. Laporan terkini dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat selama Maret jauh melebihi ekspektasi. We gained 303,000 jobs in the month of March, and unemployment rate fell to 3.8%. These were, by any measure, knocking it out of the park type of performance by the American labor market. This is implying that American economy is strong and resilient despite the rate hikes that we've seen in the last 2 years. Data ketenagakerjaan terbaru ini membuat semakin banyak pelaku pasar, pelaku usaha, dan analis skeptis bahwa Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuannya pada Juni. Bahkan sebuah perusahaan investasi, PIMCO, kini memperkirakan hanya akan terjadi penurunan sebanyak 2 kali tahun ini, bukan 3 kali seperti proyeksi semula. Analis mencermati sektor-sektor yang paling terdampak suku bunga tinggi telah mulai menggeliat kembali. Data manufaktur misalnya menunjukkan penguatan untuk pertama kalinya setelah kontraksi 16 bulan berturut-turut. Manufacturing and housing tend to be more rate sensitive, so as the Fed raised rates in 2022 and 2023, manufacturing and housing get hit harder. Meanwhile, the consumer sector is able to hang in there. What we're seeing today is really important because in spite of the fact that rates are still quite elevated, manufacturing data is starting to find a bottom, and you're seeing new orders start to expand so that activity and demand in the manufacturing sector is coming back despite high interest rates. We saw similar data from housing last week. Home builder sentiment is up. Pending sales, home sales are up, despite the fact that mortgage rates are still, near 7%. Belanja konsumen yang merupakan penggerak utama perekonomian AS juga relatif kuat. We look at the U.S. consumer, the bottom 60% of earners are really starting to, feel the pinch of higher interest rates. And so we've seen spending come in, we've seen delinquencies rise, but ultimately the top 40% have been continuing to consume and keeping the economy moving ahead here. And so we're relatively optimistic that it'll be a continued gradual slowing of growth as well as continuation of slowing of inflation. Dalam pidato di California, Kepala The Fed Jerome Powell menekankan lagi bahwa Bank Sentral tak akan tergesa-gesa menurunkan suku bunga acuan dan perlu menunggu data selanjutnya seputar inflasi. Sementara dalam pidato di New York, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral AS, Michelle Bowman, mengatakan The Fed justru harus siap menaikkan suku bunga lagi bila inflasi kembali menguat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi menarik pemirsa, semakin banyak orang hidup lajang, single tax menjadi beban tambahan. Nah, semakin banyak warga Amerika Serikat hidup lajang bila pada tahun 1980 sepertiga warga Amerika Serikat telah menikah pada usia 21 tahun. Maka angkanya belakangan hanya mencapai 6%. Menurut Pew Research Center, hidup sendirian punya tantangan tersendiri, baik secara emosional maupun secara ekonomi. Berikut informasinya untuk Anda. Kegiatan melukis di Chicago menjadi kesempatan mencari kenalan baru, termasuk bagi mereka yang baru pindah ke kota ini. It has felt very isolating and lonely, and I think that's why I'm here at this paint and sip. I'm having a book club, I volunteer. Memperkenalkan orang memang menjadi tujuan pendiri kelas melukis ini. I think connection is the most valuable piece in the human experience. Di tengah peringatan pejabat kesehatan AS mengenai epidemi kesepian, persahabatan menjadi sesuatu yang semakin dicari. Analis bahkan mencermati minat untuk segera berpasangan atau bahkan berpasangan sama sekali semakin luntur. There's a global rise in single living. So in the United States alone, nearly half of American adults are unmarried. 28% of U.S. adults live alone. That's actually the most common household in the United States, having
leapfrog, having jumped ahead of the nuclear family, which is now third on the list. And Pew Center their studies reveal that 25% of millennials will never marry. And so we're seeing this rise of singles for many, many different reasons, but yet the world is still in many ways built for two. Biaya hidup bagi warga lajang cenderung lebih mahal dibandingkan mereka yang berpasangan. Relatif lebih tingginya biaya hidup untuk para lajang ini kemudian mendapatkan sebutan sebagai singles tax, alias sebuah pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang hidup sendirian melajang. Dan ini terlihat dari berbagai pengeluaran, terutama untuk perumahan. Perusahaan properti Zillow misalnya mencatat mereka yang tinggal sendirian setiap tahunnya membayar rata-rata $7.000 lebih mahal dibandingkan pasangan yang hidup bersama. Angkanya bervariasi untuk masing-masing kota, dan di kota-kota termahal termasuk New York, San Francisco, dan Boston, singles tax ini bahkan bisa double digit ribuan dolar. Tapi kualitas hidup tak hanya soal ekonomi saja, menurut analis. One of the big advantages of being solo is that you feel like a complete person. You don't feel less than just because you don't have this one style of relationship in your life. That is incredibly liberating, I think. The other thing is that it actually makes the relationships that you have a lot healthier, in a sense, because you're not relying on this person to fill a void in your life. Sementara soal tak bisa berbagi biaya hidup, pengamat mengingatkan banyak sumber online bisa membantu orang berhemat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi selanjutnya pemirsa, data Bank Dunia menunjukkan kewirausahaan digital membuka jalan bagi pemberdaya ekonomi dan akses internet telah menekan kemiskinan di Nigeria. Tapi menurut Bank Dunia masih ada kesenjangan gender digital karena lebih kecil kemungkinan perempuan mendapatkan akses internet dibandingkan pria. Anne Ajufo menjalankan sejumlah bisnis penjualan online di ibu kota Nigeria, Abuja. Bisnisnya dikenal sebagai dropshipping, model bisnis di mana produk dijual secara online tanpa perlu fasilitas fisik tempat produk tersebut disimpan dan diproses. Bisnis ini melibatkan pengelolaan inventory e-commerce dan pemasaran afiliasi di mana ia mempromosikan produk online untuk beberapa bisnis lainnya. Anne memulai bisnis online ini tahun 2022 dengan modal kurang dari $50 atau Rp780.000. Let's say I started with 50,000 naira. So today I can tell you the percentage has increased to over 150% of income coming in from the business. Kisah sukses Anne mengandalkan akses internet, ponsel bagus, media sosial, dan pengeluaran sekitar $6 atau Rp95.000 per bulan untuk langganan data. When it comes to showcasing my business online, internet access has done most of it, 80% of it. Without the internet, we won't be able to do any of those things. Bagi banyak orang seperti Anne, internet berarti ada lebih banyak pendapatan dan peluang. Laporan Bank Dunia Januari 2024 mengungkapkan, kawasan Afrika Sub-Sahara mencatat peningkatan pengguna internet sebesar 115% antara tahun 2016 dan 2021. Menurut Bank Dunia, ini mengurangi kemiskinan ekstrim sebesar 7% di Nigeria, serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan inovasi. Opportunities abound in terms of the benefit for e-commerce, benefit for e-health, benefit for e-government, and as well as in terms of basic commercial transactions. Terlepas dari manfaat tersebut, menurut Bank Dunia, kaum perempuan di Afrika Sub-Sahara memiliki lebih sedikit akses ke internet dibanding pria. Laporan ini juga mengatakan ada 37% lebih kecil kemungkinan perempuan menggunakan layanan internet seluler dibanding pria. Dan perempuan di wilayah pedesaan paling terdampak oleh kurangnya akses digital. Once they cannot have means of accessing the internet or data becomes much out of their reach, they become deprived. In fact, they become deprived educationally, they become deprived in terms of skills, and once all of these things, they become deprived in terms of having access to basic information about markets, about services, about even how to improve them. And once that is done, because then they become left behind.
Menurut Komisi Komunikasi Nigeria, mereka telah meluncurkan berbagai program untuk menekan kesenjangan digital gender, seperti pelatihan keterampilan digital dan program kode bagi kaum perempuan dan anak perempuan. Sementara itu, para ahli menyarankan pemerintah Nigeria meningkatkan akses bagi kalangan akar rumput untuk mendapatkan internet dengan harga terjangkau, sehingga lebih banyak perempuan bisa ikut berperan dalam perekonomian digital. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. India memasang keran air pump di jutaan rumah di pedesaan sebagai bagian dari program nasional untuk menyediakan air bersih di setiap keluarga di wilayah pedalaman. Menurut warga desa di negara yang masih kekurangan air ini, tersedianya saluran air di setiap rumah telah mengubah kehidupan mereka. Babli Devi adalah salah satu dari jutaan warga desa di India yang dulu harus berjalan jauh untuk mengambil air untuk mencuci dan memasak dari keran-keran umum dan sumber air lainnya. बहुत दूर से लाते थे पानी, दोपहर सुबह लाते थे, दोपहर को, शाम को 3 टाइम जाना पड़ता था, 2 बार भी जाना पड़ता था. Perjuangan seperti ini dulu terjadi di setiap rumah tangga di desa Kunsal di negara bagian Himachal Pradesh. 5-6 बाल्टी लग जाती थी ना घर में पानी की, बस नहाना धोना यही काम रहता था. पानी में नौकरी हो जाती थी हमारी पूरा दिन. Namun beberapa bulan lalu, saluran air minum mulai dipasang di setiap rumah di desa ini berkat program ambisius senilai $50 miliar untuk menyediakan air pump bagi semua rumah tangga di wilayah pedesaan India. Hingga 5 tahun lalu, hanya sekitar 15% dari 200 juta rumah tangga di wilayah pedesaan India yang mendapat akses ke air bersih di rumah mereka. Jumlah ini meningkat menjadi sekitar 75% rumah tangga berkat kerja keras pihak berwenang untuk memasang jaringan pipa air bersih dalam beberapa tahun terakhir. Program ini tidaklah mudah. Negara bagian Himachal Pradesh misalnya mendapat curah hujan yang cukup, tapi air mengalir ke hilir di wilayah perbukitan sehingga menyebabkan kekurangan air di musim panas. Dan musim dingin membawa masalah lain. Merely providing tap was not sufficient. We had to have a regular and portable water to each and every household. So challenge was a big because we have very remote areas. We have areas with temperature up to -20 degrees centigrade, -35 degrees centigrade in some regions and tribal areas. So this was a tough job. Jaringan tangki penyimpanan air dengan instalasi pengolahan ini akan memasok sekitar 10 desa. Penyediaan air bersih sangat penting di India, terutama karena maraknya penyakit yang ditularkan lewat air. अब 70 लीटर पर डे पर पर्सन हम वाटर सप्लाई लोगों को देंगे. इससे ज़्यादा दे सकते हैं, कम नहीं दे सकते. Tersedianya air pump di rumah telah mengubah kehidupan warga desa ini. अब जी अब कोई ये नहीं है समस्या, कोई सब ठीक है अब. Menurut warga, mengurus pekerjaan rumah tangga setiap hari kini terasa lebih ringan. पहले तो बहुत काम हो जाता था पानी की वजह से, अब थोड़ा रेस्ट हो जा रही है. Namun para ahli memperingatkan, saat air pump lebih banyak tersedia, pihak berwenang India harus memastikan penggunaannya dilakukan secara bijaksana. Karena itu membangun budaya konservasi air menjadi kunci untuk memastikan bahwa saluran air bersih ini tidak akan pernah kering. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami Sinpo Dunia. Informasi selanjutnya pemirsa, banyak negara termasuk Amerika Serikat menetapkan target bagi elektrifikasi penuh kendaraannya. Produsen pun merespon dengan meningkatkan produksi mobil listrik. Tapi data penjualan terkini menunjukkan belum banyak warga Amerika Serikat yang diyakinkan untuk beralih ke mobil yang 100% gunakan energi listrik. Produsen mobil listrik Tesla mengawali 2024 dengan data kurang menggembirakan. Selama kuartal pertama, yaitu Januari hingga Maret, Tesla menjual sekitar 387.000 unit kendaraan listrik alias EV. Penurunan 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya dan anjlok sekitar 20% dibandingkan kuartal sebelumnya. Over the past 4 or 5 years, we've had one dominant pure EV provider to the marketplace.
And what we've seen is not only were they supplying electric vehicles, but also had the most robust closed charging infrastructure. So when you have an EV and gas prices are rising, that's supportive to the whole market. Analis mencatat perlambatan ini terjadi seiring perkembangan secara umum penjualan kendaraan listrik. As more and more competitors come into this marketplace, the consumer hasn't been as quick to adopt directly to pure electric. Tesla does not have a hybrid alternative. And while they do offer the best infrastructure for charging if you are away from home, that doesn't help if you can't make the long distance without some alternative power. Di Tiongkok, salah satu negara dengan penetrasi EV terbesar, pertumbuhan penjualan juga melambat pada kuartal pertama 2024. Menurut Kelley Blue Book, salah satu acuan utama bagi industri otomotif, penjualan EV di Amerika sepanjang kuartal pertama 2024 meningkat 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini merupakan penurunan 7% lebih dibandingkan kuartal sebelumnya. Sejumlah pemain baru kini meramaikan pasar EV, diantaranya adalah pemain lama dalam industri otomotif yang baru merambah ke pasar mobil listrik dan mobil hybrid. A lot of talk about the slowdown in the growth rate for EV adoption. It's not that more people aren't choosing EVs, it's just that the growth is not as fast as perhaps many in the industry anticipated, and that's causing quite a lot of concern within the industry. Hybrids seem to be the way forward. People who don't want to make the jump all the way to an electric vehicle, but don't just want a traditional gas-powered car, they're starting to look at hybrid. Nobody quite knows how it's going to roll out in the next few years, how fast the rate of EV adoption will be, what will happen politically, of course. So what you're seeing is a lot of brands hedging their bets. We're going to continue with some gas-powered cars. We're also going to look at hybrids. And alongside that, we're also going to continue to roll out our new EV strategies. Perundangan di Amerika Serikat menetapkan tahun 2035 sebagai tenggat berakhirnya produksi mobil berbahan bakar fosil. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Penelitian University of Michigan menemukan sepertiga lebih warga lansia mengalami isolasi sosial. Angka lebih rendah dibandingkan selama pandemi saat separuh lebih alami kesepian. Tapi di atas angka 2018, beragam teknologi pun kini digunakan untuk membantu mengatasi rasa kesepian bagi lansia. Dari sebuah komunitas pensiunan di Florida, warga lansia diajak keliling dunia menggunakan pesawat atau berinteraksi dengan binatang virtual menggunakan teknologi realitas virtual alias VR. It brought back memories of my travels. In others, it brought back memories of my experience growing up on a farm. Sekitar 17 komunitas pensiunan dan lansia di penjuru Amerika Serikat dilibatkan dalam penelitian oleh Stanford University bekerja sama dengan perusahaan VR Mind Immersive yang menyelidiki dampak penggunaan teknologi VR terhadap warga usia 65 hingga 103 tahun. Part of what triggers the memory with virtual reality is the idea of immersive, right? So when we take somebody out of the four walls of their current environment and place them into a different place, the mind treats that experience differently. The mind thinks that we're actually close to being in that reality. So that can bring back a tremendous amount of joy, a tremendous amount of memories. Hasilnya, sekitar 80% lansia yang ikut penelitian ini mengaku terangkat kondisi emosional mereka. Sementara 60% menyatakan teknologi ini mengurangi rasa isolasi sosial. Stimulated virtually every area of my brain, all the senses. Selain itu, 95% staf panti lansia mengatakan bahwa penggunaan VR secara teratur juga memperbaiki interaksi antara penghuni dan staf panti. Teknologi yang tadinya lebih banyak dimanfaatkan untuk para penggemar video game, yaitu teknologi realitas virtual, kini juga diteliti manfaatnya untuk para lansia. Satu lagi teknologi yang sedang ditelaah apakah bisa meningkatkan kualitas hidup lansia adalah kecerdasan buatan dengan pengembangan sebuah robot interaktif yang kini sedang dicoba di antara sejumlah komunitas pensiunan juga di negara bagian Florida. Bernama Ellie Q, robot buatan Intuition Dynamics ini menjadi teman bicara selain juga bisa memainkan lagu atau berbagi humor serta kata-kata inspiratif.
I could say things to LEQ that I won't even say to my grandchildren or to my own daughters. I can just open the floodgates. I can cry. I can giggle. I can act silly. I've been asked, doesn't it feel like you're talking to yourself? No, because I get an answer. Psikolog tetap menyarankan interaksi dengan manusia jauh lebih berharga. I don't think it's going to make you happy if you're not happy to start with. I think it's interesting. LEQ sedang diuji coba tak hanya di Florida, tapi juga New York, Michigan, Nevada, serta negara bagian Washington. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Where should we go? Dengan misi menjembatani Indonesia dan Amerika Serikat, Laura Kohn, warga Amerika Serikat di Philadelphia, membangun bisnis From Bali to Us. Toko online yang dirintis sejak 1996 ini menawarkan berbagai karya seni dari Indonesia dengan kisah budaya dan kehidupan seniman pembuatnya. Mungkin waktu saya mulai 20 atau lebih tahun yang lalu, orang bilang, where is Indonesia? Ya, so tiap waktu saya bangunan pameran, saya ada maps. Itu penting sekali. Here's the map of Indonesia. It's halfway around the world. Saya kasih education begitu. Laura Kohn jatuh cinta dengan Indonesia 35 tahun yang lalu setelah mengunjungi Bali dan menetap di sana selama 2 tahun. Pelukis batik ini lantas merilis galeri online From Bali to Us tahun 1996 di Philadelphia. Galerinya menawarkan berbagai karya seni seperti topeng, kerajinan perak, patung dan ukiran, mainan tradisional anak-anak, hingga lukisan dan wayang. Kasih education tentang Indonesia. Itu yang mission saya untuk kasih awareness. Secondary mission to help Americans take down their prejudice and their boundaries. Semua benda seni yang dibawa Laura dari Indonesia memiliki kisah mengenai budaya dan kehidupan seniman di Indonesia. From Bali to Us, to build bridges from here to there, whichever way we can to continue to support the artisans in Indonesia, bring them to us and to support the Indonesian community. Dengan slogan Building Bridges from Bali to Us, menjadi wadah yang memberikan eksposur tentang Indonesia kepada warga Amerika untuk lebih memahami Indonesia. Actually, to me, we call her just Saraswati, so that's who she is. Yeah. And this is an old bronze piece from Solo. Setiap akhir tahun, Laura membuka galeri online-nya di daerah Chestnut Hill, kota Philadelphia, di mana ia dapat bertemu langsung dengan para pelanggan. From Lombok. It's a perfect combo. And what are you gonna put in your medicine box? Do you know? It's a great question. I have no idea yet. Isn't that fun? Yes. Ada juga pelanggan yang datang dari luar Philadelphia seperti Adam Homoki, warga Amerika di Boston, Massachusetts. My wife and I actually traveled to Indonesia, and Bali was one place we stopped as a part of our honeymoon 13 years ago. So I'm loving some of the craftsmanship and the wonderful artwork and everything we're seeing here. It brings me back to those days before we had kids. Melalui berbagai karya seni dari sekitar 50 seniman di Indonesia, Laura Kohn ingin semakin banyak warga Amerika yang lebih mengenal Indonesia. I don't care if you buy something, but you will know where Indonesia is. Dari Philadelphia, Pennsylvania, tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia setiap Senin sampai Jumat hanya di Sinpo TV. Saya Dewi Manik, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.